Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Konten ini berisi curahan hati buat siapapun yang memiliki kisah atau pengalaman menarik dalam hidupnya yang diceritakan kepada kami, Opung SG Channel. Kali ini saya akan bacakan kisah atau pengalaman pahit dari seseorang bernama Risyad. Nama-nama dan foto-foto dalam cerita ini sengaja kami samarkan untuk menjaga nama baik narasumber dan orang-orang yang terkait dalam kisah ini. Kau Pung, pernah gak sih lo ngerasa hidup lo tiba-tiba berubah cuma gara-gara satu sentuhan, satu pijatan doang, tapi efeknya kayak merobek semua aturan hidup lo? Aku Risyad, 23 tahun, dan hari ini aku pengen buka semua rahasia yang selama ini aku sembunyiin. Rahasia yang bikin aku susah buat menjamin mata tiap malam. Rahasia yang bahkan keluargaku sendiri nggak boleh tahu. Gue lahir di keluarga sederhana, Kak. Bokap gue dulu tukang pijat kampung. Tangannya ajaib, bisa bikin orang ketagihan pijat sama dia. Tapi bokap udah wafat pas umur gue masih 17 tahun. Dan warisan yang dia kasih cuma satu, ilmu pijat. Sejak umur 18, gue udah banting tulang jadi tukang pijat keliling. Panggilan sana sini. Gue gak pernah mau pijat cewek, Kak. Gue risih, entah kenapa. Tapi kalau pijat cowok, gue ngerasa lebih plong, lebih tenang, lebih bisa fokus. Itu udah jadi prinsip hidup gue. Ya gitu-gitu aja. Asal bisa makan, asal bisa bayar sekolah 3 adik gue di kampung. Nyokap gue janda, kerjaannya cuma jual gorengan di depan rumah. Jadi semua beban gue yang tanggung. Sampai suatu hari, waktu gue umur 20 tahun, ada telepon masuk. Suaranya berat, elegan, kayak suara orang yang biasa ngatur banyak bawahan. Dia bilang namanya Om Adam, konglomerat, usianya udah 50-an. Dia butuh jasa pijat, tapi mintanya khusus gue yang datang ke rumahnya. Gue awalnya mikir, wah lumayan nih klien tajir, pasti bayarannya gede. Jadi tanpa banyak mikir, gue iyain. Rumahnya jangan ditanya, itu bukan rumah, itu istana. Mobil-mobil mewah berjejer kayak showroom. Gue udah minder duluan waktu masuk. Pas ketemu Om Adam, gue agak kaget. Badannya masih gagah, berewokan tipis. Dia pakai kemeja mewah yang mahal banget kelihatannya. Dia nyapa gue dengan senyum aneh. Senyum yang bikin bulu kuduk gue berdiri. Kamu Risyad ya? Wah, lebih tampan dari yang saya bayangin. Itu kata pertama yang keluar dari mulutnya. Gue langsung nunduk, kaku, nggak tahu harus jawab apa. Pas gue pijat dia di kamarnya, suasananya sepi banget. Cuma ada suara nafasnya dan suara tangan gue di punggungnya. Tiba-tiba dia ngomong, Risyad, saya suka sama kamu. Gue langsung berhenti, kaget sekaget-kagetnya. Ini orang bercanda apa serius? Gue gak pernah bayangin ada pria seumuran bokap gue ngomong begitu. Om Adam ngelanjutin omongannya. Saya bisa kasih kamu apartemen, mobil, apapun yang kamu mau. Asal kamu mau jadi milik saya. Lu bayangin, Kak, gue baru umur 20 tahun. Gue masih polos. Tiba-tiba dilempar tawaran kayak gitu. Satu sisi gue jijik, gue takut. Tapi di sisi lain, gue inget wajah nyokap gue. Inget adik-adik gue yang butuh uang sekolah. Gue kejebak di dilema paling membingungkan.
Tapi lo tahu apa yang gue lakuin, Kak? Gue bilang iya. Gue terima. Demi keluarga. Demi masa depan adik-adik gue. Dan malam itu hidup gue resmi berubah. Sejak hari itu gue gak lagi jadi tukang pijat keliling. Gue jadi pijat eksklusif. Bukan buat banyak orang, tapi cuma buat satu orang, Om Adam. Apartemen mewah, mobil keren, barang branded, semua gue punya dalam semalam. Gue kelihatan kayak cowok sukses. Padahal semua itu bukan punya gue. Itu semua cuma sewaan. Sewaan dari sebuah rahasia kotor. Om Adam selalu datang ke apartemen gue. Hampir tiap malam. Dia bilang gue udah pelarian dia. Karena di rumah dia punya istri dan seorang anak laki-laki seumuran gue. Denger itu hati gue langsung kayak bayangin aja, gue jadi simpenan bapak orang, sementara anaknya bisa aja temen nongkrong gue. Parah gak tuh, Kak? Gue makin merasa tertekan tiap hari. Gue gak bisa nolak. Karena setiap kali gue mau pergi, gue selalu inget 3 adik gue di kampung. Gue gak mau mereka berhenti sekolah. Gue gak mau mereka jadi orang yang miskin kayak gue dulu. Ada satu malam, Om Adam lagi mabuk. Dia tiba-tiba ngomong sesuatu yang bikin gue gemeter. Rishad, kalau istri saya tahu soal kita, hidup saya hancur. Tapi kalau kamu ninggalin saya, hidup kamu yang saya hancurin. Gue gak bisa tidur malam itu. Gue tahu sekarang gue bukan cuma simpenannya, gue juga Sandra. Gue gak bisa keluar dari permainan ini. Sekali masuk, gak ada jalan keluar. Gue nangis di kamar. Nangis kayak bocah. Gue pengen berhenti, pengen kabur. Tapi tiap kali mau kabur, bayangan adik-adik gue muncul lagi. Gue kayak tahanan yang rantainya bukan besi, tapi rasa sayang gue ke keluarga. Lo tahu apa yang paling ironis, Kak? Gue gak pernah jatuh cinta sama Om Adam. Tapi lama-lama gue jatuh cinta sama kemewahan yang dia kasih. Dan itu lebih menakutkan daripada cinta sesama jenis. Karena artinya gue gak cuma kejebak sama dia, gue juga kejebak sama diri gue sendiri. Sampai sekarang hubungan gue sama Om Adam masih berjalan. Gue masih jadi rahasia gelapnya. Dan dia masih jadi rahasia kelam gue. Gue gak tahu kapan ini semua akan berakhir. Gue cuma tahu kalau suatu hari istri atau anaknya tahu, hidup gue selesai. Dan hidup dia juga selesai. Kak Opung, gue cerita ini bukan buat nyari pembenaran. Gue cuma capek pura-pura bahagia. Padahal tiap malam gue merasa kosong. Capek hidup di atas harta yang gue tahu sebenarnya bukan rezeki halal. Kadang gue mikir, apa gue emang pantas hidup kayak gini? Atau gue cuma boneka yang dipakai orang kaya buat pelampiasan? Yang gue tahu, semua ini gue jalanin demi keluarga, demi masa depan 3 adik gue. Dan kalau harus ada yang hancur, biarlah itu gue, asal jangan mereka. Penonton, kalau lo dengar cerita gue sampai habis, gue cuma minta satu hal. Coba pikirin, seberapa jauh lo rela mengorbankan diri lo demi orang yang lo sayang? Seberapa jauh lo mau jual jiwa lo demi masa depan orang lain? Kadang hidup gak kasih kita pilihan yang indah. Ada orang yang harus rela jadi korban biar orang lain bisa bertahan. Dan hari ini gue udah kasih lo semua rahasia gue. Rahasia yang mungkin akan gue bawa sampai akhir hidup gue. Itulah kisah hidup yang diceritakan oleh pemuda tampan bernama Rishad. Kalau kalian punya jawaban atas pertanyaan Rishad, tulis di kolom komentar. Jangan lupa
tekan tombol like kalau cerita ini menyentuh hati kalian. Dan subscribe channel ini biar kalian nggak ketinggalan kisah-kisah lain yang nggak kalah dramatis. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.